Jadi puasa Nabi Adam itu di bulan pertama atau minggu pertama itu pakaiannya ataupun wajahnya itu terlihat hitam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, jamaah FDK TV yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah puasa. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surat ini atau surat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad merupakan kewajiban kita untuk berpuasa. Ada kata-kata kutiba di situ. Kemudian alaikum. Jadi kutiba itu dimaknai sebagaimana orang sebelum kamu atau orang-orang sebelum kamu. Kutiba di situ menunjukkan perintah, kemudian wajib, berbeda dengan farido. Farido itu kan berbeda dengan kutiba. Kutiba itu dalam teks yang sudah tertulis, sementara farido itu hanya ucapan atau lisan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Nah, kutiba ini ternyata sudah ada puasa sebelum kita. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada, bahkan jauh ribuan tahun. Puasa ini kita kenal dengan puasa nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya? Bahwa puasa ini ternyata adalah tradisi nabi-nabi kita, rasul kita sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah menyejarah, sudah, kata orang arkeolog, ini sudah kuno puasa ini. Jadi tradisi itu sudah dilakukan ya sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan melihat bagaimana puasa di masa-masa Nabi kita. Yang pertama, kalau kita buka nanti dalam Qisasul Anbiya karangan ya Ibnu Katsir, bahwa disebutkan Nabi Adam itu pernah berpuasa. Bahkan Nabi Adam ini puasa itu penuh dengan pintu taubat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa Nabi Adam itu kita sebut dengan al-yaum al-bidz. Jadi puasa untuk memutihkan diri. Jadi puasa Nabi Adam itu di bulan pertama atau minggu pertama itu pakaiannya ataupun wajahnya itu terlihat hitam. Tapi ketika dia sudah berpuasa, hari pertama sudah mulai memutih. Puasa kedua, di hari kedua dia sudah mulai separuh badannya itu sudah putih. Sampai hari ketiga dia puasa, itu sudah memutih badannya semuanya. Ini puasanya Nabi Adam karena
Allah memerintahkan kepada Nabi Adam itu berpuasa dalam rangka apa? Untuk ya membuka pintu tobat yang sudah dilakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini puasanya Nabi Adam. Bagaimana dengan puasanya Nabi Nuh? Ya, Nabi Nuh ini kita kenal dengan nabi yang penyabar. Kemudian dia mendakwah dan berdakwah itu selama 200 tahun. Ya, disiapkan oleh umatnya atas perintah Allah. Nabi Nuh itu membangun bahtera, kapal yang sangat luas sekali. Ma'asyiral muslimin, ya. Jumlahnya pengikutnya tidak lebih dari 40 orang dan 80 orang dengan binatang atau hewan yang ada di dalam kapal itu. Nah, ketika gelombang besar banjir menghantam kawasan yang di tempat tinggal oleh Nabi Nuh alaihissalam, maka mereka naik sampai kabarnya sampai 10 bulan. Ya, lamanya sampai 10 bulan. Dan mereka setelah turun dari kapal itu, ya, sudah tidak ada lagi banjir, bandang yang sangat besar sekali menghantam kawasan itu. Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh dan pasukan-pasukannya untuk bisa melakukan puasa. Jadi puasa Nabi Nuh itu ya setelah mereka turun dari kapal. Karena apa? Karena bahan makanan ya, kemudian makanan yang mereka siapkan sudah habis. Allah memerintahkan untuk melakukan puasa. Ini puasanya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, berbeda dengan puasanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu berpuasa ya. Dalam kitab Qisasul Anbiya itu, kisah para nabi itu disebutkan Nabi Musa itu berpuasa 30 hari. Setelah 30 hari berpuasa, berbuka sebentar, kemudian lanjut lagi 10 hari lagi. Sampai 40 hari 40 malam. Ini sangat lama sekali. Dan ini memakan waktu, ya, fisik kita sangat lemah. Dan dalam rangka apa? Karena Nabi Musa ini ya merupakan nabi yang sangat sabar, kemudian umatnya itu diberikan kesempatan untuk berpuasa ya, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendekatkan diri agar di luar ketakutan kita itu tidak lagi mendapatkan ketakutan, tapi ya umatnya ya agar dijauhkan dari kesedihan. Ini tujuan dari puasanya umatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, berbeda nanti puasanya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, puasanya Nabi Ibrahim ini sangat unik sekali ya. Apa puasanya? Ketika Raja Namrus dengan algojonya mempersiapkan api bakar ya, kayu yang disiapkan kemudian dibakar, dan setelah itu Nabi Ibrahim dicampakkan ke tengah-tengah api yang sangat membara dan tinggi, panas luar biasa. Disitulah Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk melakukan puasa. Puasa itu tidak mengganggu fisiknya, tidak merasa kelaparan apalagi kepanasan. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim ya dari api unggun yang besar itu untuk membakar dirinya, dan setelah itu mereka ya terkejut ketika Nabi Ibrahim keluar dari tungku api yang besar itu, maka Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim itu dalam kondisi puasa. Nah, ma'asyiral muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana pula dengan puasanya Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf alaihissalam ini berpuasa ketika dia dihadapkan dengan suasana emosi nafsu yang sangat tinggi ya. Allah memerintahkan kepada Nabi Yusuf itu untuk berpuasa supaya menghindari apa? Hal-hal yang nafsunya dengan berlainan jenis. Misalnya Siti Julaiha yang dikabarkan sangat suka cinta kepada Nabi Yusuf, tapi di sela itu Nabi Yusuf Allah memerintahkan untuk berpuasa kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini puasa-puasanya para nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Nah,
Nabi Daud begitu juga. Nabi Daud berpuasa itu setiap kelang satu hari puasa, besoknya berbuka, lusa berpuasa kembali. Ya, ini yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud itu puasanya sepanjang hidup. Ya, bahkan satu riwayat menyebutkan puasanya Nabi Daud ini pernah disarankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diikuti oleh umatnya, tapi bukan untuk diwajibkan, tidak diwajibkan, tapi disarankan oleh Rasulullah Alaihissalam, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa juga demikian. Nabi Isa berpuasa itu dalam satu bulan itu 3 kali, ya, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga dalam setiap bulannya, ya, dilakukan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendekatkan diri dan memproklamirkan dia, ya, bahwa dia adalah utusan Allah, Rasul Allah di masa umatnya, di masa dia ketika menyampaikan dakwahnya di hadapan umatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kemudian dari puasa-puasa yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ini, maka Nabi Muhammad turun, kemudian ketika tahun kedua hijrah turunlah ayat itu yang kita bacakan di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada pembedanya, ya, pembeda puasa ketika sebelum Nabi Muhammad dan puasanya Nabi Muhammad dan umatnya sampai hari ini. Apa bedanya? Setidaknya bisa kita analisis. Ada 3 pembeda puasa. Misalnya Nabi Adam itu puasanya tujuannya untuk apa? Untuk bertobat di hadapan Allah. Sementara kelompok yang kedua, misalnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu untuk menghilangkan kesedihan. Kenapa? Karena mereka itu dihinggapi kesedihan, dikejar-kejar oleh Fir'aun, maka Allah ya memerintahkan kepada Nabi Musa dan umatnya untuk berpuasa. Dalam rangka apa? Untuk menghilangkan kesedihan. Sedangkan yang ketiga adalah untuk taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, puasa yang kita lakukan ini, ya, dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ya mendapatkan pahala yang berlimpah, ya, diganjar oleh Allah yang sangat banyak sekali bagi orang yang melaksanakannya. Itu pun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini, ya, harfun nida namanya. Harfun nida itu ada ya di situ, ya yang menjelaskan iman. Jadi hanya yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman, bukan manusianya. Jadi orang yang beriman itulah yang bisa melaksanakan puasa, yang menunaikan puasa sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya, dan hari ini kita melaksanakan puasa itu, ya, sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Allah pada surat Al-Baqarah ayat 183. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, yang terakhir, bahwa apa sebenarnya tujuan, ya, kemudian ending dari kita berpuasa. Salah satunya adalah untuk mendapatkan takwa. Takwa ini apa yang dilaksanakan itu akan mendapatkan ganjaran. Kemudian apa yang dilarang Allah itu kita jauhi. Makanya ya, orang yang beriman senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, dan dia tidak akan pernah menghilangkan dirinya, menghilangkan ingatannya bahwa setiap tahun itu akan datang bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini, ya, mendatangkan kepada kita kebaikan, keberkahan, penuh syukur, dan kita peduli kepada sesama untuk berbagi kepada sesama, dan itulah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, dan kita akan mendapatkan pahala yang kemudian ganjarannya diberikan Allah, yang itu yang kita sebut dengan takwa. Takwa dalam arti kata melaksanakan seluruh perintah Allah,
dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Inilah pembahasan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kita. Semoga puasa kita ini berjalan dengan baik ya dalam 1 bulan penuh dan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.